Halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini aku lagi ada di Borobudur bersama salah satu temen yang akan pergi ke Jepang nih. Amin, boleh kenalin diri dulu gak? Mau pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jepang? Kayaknya coba pakai bahasa Jepang. Nihongo deh. Ayo, dozo. Hajime mashite, watashi no namae wa Dinaru Yatman to moshimasu. Dinaru to yonde kudasai. 27 歳です。Cianjurから来ました。よろしくお願いします。Hai, kecara pasai yoroshiku onegaishimasu. Nah, jadi Dinarsang ini mudah-mudahan tahun ini akan berangkat ke Jepang ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi udah Sedang lulus, sedang diusahakan. Jadi udah lulus JFTA 2 dan sekarang akan nanti di bulan depan tuh akan tes SSW ya. SSW. Di job apa nih Dinarsang? Jadi rencananya mau ngambil job pengolahan makanan. Olahan makan. Oke, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tahun ini berangkat ke Jepang tercapai ya. Amin, Amin, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Nah, untuk di kali ini, di video kali ini kita nggak akan kasih tips-tips mengenai pemagangan Jepang juga. Kita juga nggak akan ngajarin secara formal mengenai bahasa Jepang. Tapi kali ini perdana kita akan, karena lagi suasananya liburan ya, kita mau kasih game. Games. Iya, games. Gamesnya ini perdana banget dan ini mengenai bahasa Jepang pastinya. Jadi ada pembelajaran sedikit-sedikit. Gimana Dinarsang, siap? Kayaknya gamenya susah kan? Enggak. Judul gamenya itu adalah Seberapa Jepang Kamu? Oke. Oke. Nah, jadi ada 5 soal nih. Oke. Nah, 5 soal ini terdiri dari 2 soal benar atau salah mengenai budaya Jepang. Oke. 2 soalnya lagi mengenai pola kalimat yang terdiri dari 2 soal juga, tapi pilihan ganda A, B, dan C. Oke. Nah, terus soal terakhirnya itu yaitu mengenai kanji. Kanji. Kayaknya kanji agak susah deh. Tapi ada pilihannya juga nanti, ada pilihan A, B, dan C. Siap. Nah, jadi kalau misalkan Dinar bisa menjawab minimal 3 soal, udah masuk dalam kategori Jepang banget. Oke, gimana, siap Dinar? Siap. Siap ya? Insya Allah siap. Oke. Soal nomor pertama, benar atau salah? Pecahan uang kertas terbesar di Jepang adalah 100.000. Benar atau salah? Kayaknya salah kayaknya. Salah. Kenapa? Setahu saya kalau nggak salah di pecahan Jepang paling besar itu adalah 10.000 kalau nggak salah. Ada sih. Ya, betul. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di Indonesia itu kan pecahan paling besar itu 100.000 ya. Nah, tapi kalau di Jepang itu adalah 10.000. Untuk soal nomor 2, benar atau salah? Oke. Orang Jepang tidak terbiasa untuk mandi pagi. Benar nggak sih? Jadi sempat lihat video kalau nggak salah. Jadi si orang Jepang itu biasanya jarang mandi pagi. Jadi si orang Jepang itu biasa mandi malam karena kalau setelah beraktivitas kan biasanya agak keringat gitu. Biasanya orang Jepang itu mandi malam di pura kan mandi air panas. Dan itu pengalaman juga sih waktu aku di Jepang itu emang kita tidak dibudayakan untuk mandi pagi. Jadi yang pertama untuk hemat air, terus yang kedua itu karena apa ya, prinsip mereka pada saat mereka bangun tidur itu mereka dalam keadaan bersih. Jadi cuman kayak cuci muka dan gosok gigi. Nah, jadi mereka itu mandi itu pada saat setelah aktivitas seharian. Jadi malamnya baru mandi. Oke, jadi untuk jawaban soal nomor 2 adalah itu benar ya. Itu bahwa orang Jepang itu tidak biasa untuk mandi pagi. Oke, jadi untuk 2 soal pertama ini udah betul ya. Mendekati Jepang banget berarti. Ya, mendekati Jepang banget. Kalau misalkan benar satu lagi, berarti Dinarsang udah termasuk kategori Jepang banget. Oke, untuk soal nomor 3, yaitu pilihan ganda mengenai pola kalimat. Oke, soal nomor 1. Watashi wa gakko nani nihongo wo benkyou shimasu. A. Ga. B. D. C. No. Watashi wa gakko nani nihongo wo benkyou shimasu. Gakko de berarti ya. D berarti. Oh, B berarti ya. B. Hai, watashi wa gakko de nihongo wo benkyou shimasu. So tadashina. Kenapa jawabannya D? Kalau nggak salah, kalau misalkan diiringi dengan aktivitas itu partikelnya D kan. Nah, Kalau misalkan nggak diiringi dengan aktivitas biasanya partikelnya E kalau nggak salah. Nah, ya, jadi kalau misalkan untuk menunjukkan situasi tempat itu kan bisa pakai D atau pakai ni. Pakai ni. Nah, jadi kalau misalkan posisinya ada melakukan aktivitas itu biasanya D. Kalau E itu biasanya untuk apa ya, bepergian ya, ke suatu tempat ya, gitu kan. ada pindah posisi dari satu tempat ke tempat lain itu biasa pakai E. Berarti jawabannya tadi benar. Udah betul dong, udah betul B. Suge berarti udah masuk kategori Jepang banget dong. Berarti tinggal 2 pertanyaan lagi kan. 2 pertanyaan lagi. Tapi ini kalau bisa 2 pertanyaan lagi hebat sih Dinarsang. Harusnya tahun sekarang bisa ke Jepang sih. Bisa. Amin, pasti bisa. Oke, ini soal nomor 4 ya. Kino Yogyakarta e nani A. Ikimasu. B. Ikimasen. C. Ikimashita. C jawabannya.
kan udah lampau kan Udah final kan lampau. kemarin kan. Betul. Gampang banget ya, apa dibuat lebih susah lagi ya Dinarsang? Jangan deh kayaknya. Oke. Nah, ini soal nomor terakhir. Berarti yang terakhir ya, yang kelima. Nomor 5 itu Oke. adalah kanji. Kanji. Nah, jadi ini ini agak susah kayaknya. gampang Oke, sih kayaknya. oke. Menurutku Dinarsang pasti bisa jawab. Oke. Pertanyaannya adalah kanji mana yang merupakan kanji di hari Jumat? Yang mana? A, B, atau C? Yang B. Bener kan? sih. Kalau yang A ini apa? Oke. Yang A ini kan hari Rabu. Hari Rabu kalau nggak salah. Shiobi ya. Shiobi. Kalau Kalau yang ini C? kan Kayobi hari Selasa. Betul banget. Betul, lima-limanya berarti. Alhamdulillah, berarti Dinarsang ini udah masuk kategori Jepang banget. Asli Jepang berarti. Bisa jadi Jepang banget atau memang pertanyaannya mungkin agak mudah. Agak mudah ya. Dinarsang, karena Dinarsang masuk dalam kategori Jepang banget, aku Oke, punya oke. hadiah nih buat Dinarsang. Terah. Minano Nihongo, kumpulan soal Minano Nihongo 1 ini. Tapi ini serius. Aku kasih, ini seriusan. Ini serius. By the way, ini seriusan, ini bukan gimmick, ini serius. Mungkin ini ngasih serius ya. Nggak, ini mesti serius. Soalnya sebelumnya nggak ngasih tahu mau dikasih hadiah, jadi intinya ini surprise banget ya. Gini seriusan, karena siap. Dinarsang udah menjawab lebih Oke. dari 3 soal, aku kasih buku ini. Oke, siap. Misalkan kalau teman-teman yang di sana yang nonton yang mau beli buku ini gimana caranya tuh? Nah, bisa banget nih teman-teman bisa klik link di deskripsi video ini, itu ada link Shopee-nya. Terus Oke. teman-teman juga bisa kunjungi Instagram di @hondaisuki11. Nah, terus kalau misalkan teman-teman nih pengen banget ikutan game seberapa Jepang kamu, teman-teman Oke. klik di kolom komentar aja, siapa tahu bisa aku invite buat istilahnya itu kita buat video bareng dan mendapatkan buku ini kalau misalkan teman-teman bisa menjawab lebih dari 3 soal. Terus diajarin juga mungkin ya? Iya, bisa jadi kan, bisa sambil belajar Oke, juga. oke, siap. Oke, Dinarsang, pokoknya Kyono Tamini arigatou gozaimashita. Kira-kira Dinarsang ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang, mungkin di LPK kesayangan teman-teman. Intinya terus semangat belajar. Kalaupun teman-teman di suatu saat mengalami kendala atau kegagalan, terus aja coba lagi. Suatu saat pasti akan menemukan titik di mana teman-teman bisa berhasil dalam mencapai tujuan teman-teman. Wah, mantap. Dan Dinarsang juga untuk lulus di FTL 2 juga itu Butuh 2 kali perjuangan. coba ya. 2 kali coba ya. Yang pertamanya gagal, terus yang keduanya baru Alhamdulillah lulus. berhasil. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa meniru dari langkah Dinarsang ini yang pantang menyerah. Ya, Dan- tapi intinya lebih baik 1 kali coba langsung berhasil sih bagusnya. Ya, Tapi betul seumpama 1 kali coba belum berhasil, ya kita coba yang kedua kalinya. Mudah-mudahan berhasil. Gitu Oke, kan. siap. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi berusaha untuk pergi ke Jepang bisa cepat pergi ke Jepang Amin, dan mudah-mudahan. bisa lulus setiap ujiannya, SSW ataupun JFT ataupun Noryushikeng. Amin. Oke guys, mungkin untuk video kali ini dijupkan dulu. See you in my next video guys. Let's invest, let's Let's travel. invest, let's travel. Bye. Bye.